Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Video berikut ini adalah praktek baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan yang pertama ini saya akan melakukan pra-observasi, yaitu dengan rekan saya, yaitu Bu Ratna. Jadi dalam kegiatan ini nanti saya akan meng-coaching Bu Ratna tentang pra-observasi. Selamat siang Bu Ratna. Ya, selamat siang Prima. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Gimana perasaannya hari ini Bu? Ya, luar biasa. Luar biasa baik. Baik ya. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna karena sudah meluangkan waktunya ya Bu ya, untuk ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Ya kita meluangkan berbincang-bincang lah sedikit ya, tentang kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kegiatan observasi atau supervisi nanti yang akan saya laksanakan di kelas Ibu, sebelumnya ada 3 tahapan Bu. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Jadi kali ini yaitu pra-observasi. Seperti itu ya Bu ya. Nanti saya akan melakukan sedikit tanya jawab dengan Ibu. Silakan. Yang sebelumnya nanti di sini tujuannya untuk melihat kesiapan Ibu, bagaimana mempersiapkan apa saja untuk melakukan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas seperti itu ya Bu ya. Jadi dalam tujuan supervisi ini atau coaching ini saya akan menggali seperti itu. Kita bersama Bu menggali potensi yang ada dalam diri Ibu. Mungkin kekuatan-kekuatan yang Ibu sebelumnya nggak sadarin sebenarnya itu luar biasa, banyak sekali ya Bu ya, dengan siswa-siswa Ibu yang ada di kelas Ibu nanti. Kita bisa langsung ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran nih Bu. Dalam kegiatan pembelajaran pasti kita punya tujuan ya, apa yang harus kita capai. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti Bu? Sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran, alangkah baiknya saya sampaikan dulu nanti materi yang akan Ibu observasikan. Supervisi itu materinya tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran ya Bu ya. Zat tunggal dan zat campuran. Seperti yang kita ketahui, setiap rencana pembelajaran kita pasti ada tujuan pembelajaran yang Bu ya. Betul. Untuk hasil yang kita dapat memantau hasil ya gitu ya. Jadi kita punya tujuan. Yang pertama tujuan nanti dengan ada kegiatan literasi atau pembacaan teks itu siswa bisa membedakan nanti mana zat tunggal yang termasuk dalam unsur dan mana zat tunggal yang masuk dalam senyawa. Nah nanti materi zat tunggal itu pengenalan unsur dan senyawa. Apa itu unsur, apa itu senyawa. Dan yang kedua nanti tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan percobaan. Jadi mereka nanti akan melakukan kegiatan percobaan untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan mana campuran yang termasuk ke dalam campuran heterogen maupun homogen. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran hari esok nanti kita lakukan. Oke, jadi yang saya tangkap tujuan pembelajaran itu dalam materi zat tunggal dan zat campuran ya Bu ya. Yang pertama itu pengenalan tentang unsur dan senyawa. Dan kemudian yang kedua nanti siswa itu dapat membedakan dan mengelompokkan ya Bu. Mengelompokkan mana zat campuran homogen dan heterogen. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu, bagaimana dengan pembelajaran sebelumnya Ibu? Mungkin pembelajaran sebelumnya dengan materi ini apakah ada pengembangan, kira-kira pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang sekarang? Iya, kalau untuk perkembangan entah dari segi media ajar atau cara kita mengajar itu tentunya ada ya Bu. Dari hasil pembelajaran anak-anak, mungkin seperti yang kita ketahui anak-anak itu ada yang belajarnya itu mudah mengingatnya dalam bentuk konkret ya,
ada yang mendengarkan aja cukup, ada yang maunya langsung mengerjakan atau melakukan uji coba baru ingat seperti itu. Jadi tentunya ada perkembangan ya, perkembangan dalam kita mengajar gitu ya. Nah, kalau di materi zat tunggal dan campuran ini memang agak lebih penasarannya kayaknya anak-anak itu pada pembelajaran campuran itu sendiri. Ya, campuran. Ini ada campuran uniknya, nanti dibagi menjadi dua. Ada yang campuran homogen sama heterogen. Iya. Jadi kedua campuran ini memang pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin kalau anak-anak penasarannya beda. Penasaran bagaimana dia bereaksi, Bu, ya kan? Bagaimana itu bisa terjadi enggak larut sempurna atau nanti larut sempurna. Mungkin anak-anak yang kadang itu rasa ingin tahunya lebih dari kita sadari gitu pada saat pembelajaran. Jadi tentunya akan ada perkembangan yang kita lakukan sebelumnya, yang semulanya misalnya hanya kayak kita memberikan gambar saja atau misalnya hanya literasi saja atau metode ceramah saja, kali ini kita bahkan menggunakan alat peraga dan sekaligus nanti uji coba. Mereka langsung uji coba, lebih seperti itu nanti. Semoga bisa diikuti anak-anak. Jadi dalam pengembangan yang ingin Ibu capai, mungkin yang sebelumnya ya Bu ya, tadi yang saya tangkap Ibu melihat dari kebutuhan anak ya Bu ya, dari kebutuhan anak, mungkin dari rasa ingin tahunya, kesiapan belajarnya seperti itu ya Bu ya, yang mungkin pembelajaran yang Ibu berikan yang sebelumnya itu hanya melalui gambar, tadi ya Bu ya, membaca atau literasi ataupun menjelaskan ceramah seperti itu. Di sini Ibu akan menambahkan tentang alat peraga ya Bu ya, jadi biar lebih alat peraga serta mencoba langsung gitu ya Bu ya, luar biasa ya Bu ya, biar anak-anak itu lebih tertarik gitu ya Bu ya dalam tadi materi apa yang ingin Ibu ini tekankan, campuran antara heterogen dan homogen. Itu yang agak lebih menarik lah kelihatannya untuk diperagakan langsung. Selain itu ada lagi nggak Bu pengembangan yang ingin Ibu lakukan dalam pembelajaran ini selain tadi alat peraga? Mungkin yang perlu memaksimalkan nanti anak-anak setelah melakukan uji coba itu pasti akan ada rasa ingin tahu mereka lebih lagi. Misalnya pada saat melihat campuran itu gimana sih Bu, kok bisa dikatakan campuran sempurna atau larut sempurna, dan nanti kalau untuk yang heterogennya itu dikatakan campuran yang tidak sempurna. Itu biasanya anak-anak itu yang namanya kita praktek itu juga ada yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita Bu. Iya, jadi nanti harus sejenis ada animasinya kayak gitu ya kan, bisa dibantu dengan media berbentuk video pembelajaran dan flash di dalamnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk pengembangan ya nanti setelah dilakukan alat peraga dan uji coba itu kita lihat rasa ingin tahu anaknya lagi, biasanya ada sampai yang ke situ. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi pengembangan selain alat peraga itu Ibu akan melihat hasil anak ya Bu ya, bagaimana dalam Ibu memberikan tadi pengembangannya itu menggunakan alat peraga dan percobaan langsung, dan Ibu langsung mengidentifikasi gimana respon anak, bagaimana anak menerimanya. Nanti setelah itu akan menindaklanjuti lagi seperti itu ya Bu ya pengembangan yang Ibu lakukan. Kemudian untuk pengembangan yang tadi tentang alat peraga dan percobaan, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajarannya nanti? Strateginya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk strategi, kalau kita dunia pendidikan itu lebih ke saintifik ya Bu ya. Maaf kalau saya agak salah menyebut. Scientific. Ya. Titik ini kan lebih pendekatan kita lebih ke kehidupan sehari-hari. Jadi nanti mungkin media yang akan dibuat itu juga menggunakan alat dalam kehidupan sehari-hari kita ya, yang kita memberikan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, nanti mungkin diaplikasikan dalam bentuk alat peraga ya kan, dalam bentuk alat peraga. Jadi nanti mereka bisa kayak sambil berkreasi juga di situ ya Bu ya.
menambahkan mereka selain berpikir kritis, inovatif, mereka juga nanti akan menambahkan kreativitas mereka dalam pembuatan alat peraga itu sendiri. Mungkin dengan cara mereka sering membuat langsung atau uji coba langsung, mereka akan lebih mengingat konkret itu tadi ya, apa yang dimaksud dengan sampai sempurna atau tidak sempurna. Tapi untuk langkah berikutnya, kalau video pembelajaran mungkin lebih ke teori ya Bu. Nanti bagaimana kita sudah membuktikan dan kemudian benar tidak apa yang sudah kita uji cobakan ini dengan teori. Kembali lagi kembali lagi ke teori yang ada. Itu bagaimana dikatakan harus sempurna dan tidak sempurna. Seperti itu ya Bu. Jadi untuk pengembangan yang tadi Ibu sampaikan, strateginya itu menggunakan pendekatan saintifik ya Bu ya. Kalau pendekatan saintifik yang ada mengamati langsung, mengamati langsung. Dalam mengamati nanti dia akan muncul rasa ingin tahu, saya bertanya seperti itu ya Bu ya. Bertanya di situ mempraktekkan langsung. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi untuk strateginya menggunakan pendekatan saintifik ya Bu ya. Kemudian Bu, dalam pelaksanaannya nanti Bu, dalam pelaksanaannya mungkin Ibu dalam mempersiapkannya, ada nggak Bu Ibu mungkin ada yang membantu seperti itu Bu? Tentunya ada ya. Kalau misalnya kita yang membantu, yang paling utama ya sebenarnya rasa ingin tahu siswa itu sendiri, siswanya ya Bu. Jadi kalau siswanya rasa ingin tahunya lebih, kita jadi membuka diri, sebenarnya membantunya ya entah referensi kita agak lebih ya Bu ya. Nanti kita bisa searching lagi, misalnya searchingnya membuka video pembelajaran atau misalnya alat bantu ya, kita referensi lah Bu ya. Referensi itu berbagai banyak pertanyaan, entah kita bentuknya wawancara langsung kan dengan siswa, nanti kemudian siswa kita cari lagi dengan kita membuka video pembelajaran yang sudah orang bikin mungkin ya kan. Tentunya kita tidak menurut ide kita saja, nanti perkembangannya pasti kita akan entah wawancara, entah bahkan wawancara entah teman sejawat kita mungkin yang lebih tahu kondisi kebutuhan siswa mungkin ya Bu ya. Mungkin kadang seperti itu yang biasa saya lakukan. Ya mungkin biasa sering dilakukan, lebih jauh lagi sering-sering melihat praktik baik mengajarnya orang lain itu biasanya perlu biasanya. Jadi kita bisa memilah apa kurangnya kita, apa yang udah cukup, apa yang mau kita tambahkan, itu kayaknya lebih ke referensi ya. Harus banyak referensi, mungkin gitu sih dari saya. Jadi dalam pelaksanaan perencanaan nanti akan lebih mantap lagi ya, Ibu akan menambah referensi, tidak hanya dari siswanya tadi, keinginan siswanya, kemudian mungkin dari praktek baik guru lain yang mengajar seperti apa biar lebih mantap lagi. Kemudian referensi sumber-sumber belajar yang sumber belajar itu biasanya bisa juga media juga. Jadi menambah referensi ya Bu ya. Kemudian Bu, dari paparan tadi yang Ibu jelaskan dari pengembangan strategi dan perencanaan apa yang ingin Ibu lakukan nanti ke depannya, kira-kira nih Bu, kegiatan ini observasi nanti akan dilaksanakan kapan? Saya sudah nggak sabar lagi nih Bu. Hari Senin ya, sesuai dengan hari Senin kesepakatan kita ya Bu ya. Karena ada sesuai dengan ini, nanti kita observasinya pas di kelas 5 di hari Senin ya Bu ya, pas mata pelajaran apa. Jadi nanti kita akan ketemu lagi ya Bu ya di hari Senin untuk melakukan observasi langsung ya Bu ya. Nanti semoga mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar. Apa yang tadi Ibu harapkan, apa tadi yang ingin Ibu capai, semoga terlaksana dengan baik. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih lagi karena sudah meluangkan waktunya. Sering-sering ya. Sering-sering biar ada kegiatan. Terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf juga karena sudah mengganggu waktu Ibu. Mungkin sudah waktunya pulang ini Bu. Yang lain sudah pulang, kita belum. Bapak. Ya. Demi siapa Bu? Demi anak. Dari kita. Ya, untuk kegiatan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di hari Senin ya Bu ya. Untuk melakukan observasi langsung.
tunggal zat satu atau lebih. Itu namanya senyawa. Ya, oke. Silakan buka di modul itu ada campuran apa saja yang harus kalian lakukan. Nah, sebelum praktikum ada yang mau ditanyakan? Ya sudah tuh, baik. Tinggal baca, dijawab. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah ada. Semua materinya sudah diingat. Jadi tujuannya praktikum itu adalah membuktikan apakah teori atau materi itu sesuai atau tidak. Tadi antara tidak sempurna dan sempurna. Masukkan ke masing-masing gelas dari ini. Bahannya apa saja itu masukkan ke dalam gelas terlebih dahulu. Jangan larut dulu. Ayo lihat, ini apa saja? Pelarutnya terakhir ya. Pelarutnya apa saja? Kamu langsung masukin. Orang mau minum tunjuk salah satunya, tidak ada yang menempel duluan. Itu hanya untuk satu siswa saja. Ya, ini yang bagus sebagai kuis pada hari ini. Jadi tolong dibantu saja. Ya. Nanti temannya bantu mewariskan nilai. Jadi dia tinggal menempel. Silakan kompromi satu kelompok satu orang yang bersedia. Ayo. Yang dari potong kesan yang laki-laki. Gitu ya. Iya gelasnya ini. Ada apa aja kan? Bro, yang campuran apa yang dihasilkan? Menjadi air kopi.
udara itu akan ditempel untuk jadi udara itu terdiri dari apa ya? Udara terdiri dari oksigen, kemudian ada juga karbon dioksida. Makanya dia termasuk adalah komponen hidrogen, ya. Terus heterogen. Nah, tadi sudah dilakukan nih, ya benar. Dokumen jawabannya sudah bagus sekali. Ya, ada yang mencampurkan air dan tanah atau air dan pasir. Ternyata masuk ke heterogen. Nah, yang ketiga heterogen ini apa yang sudah kalian praktekkan tadi? Kopi. Ini ternyata masuk ke heterogen di dalam. Terima kasih untuk hari ini. Ya, jadi sudah betul dengan menunjukkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat pagi. Yang lihat aja yang mata jadi pokoknya dari video aja saya nggak bisa baik boleh dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini merupakan rangkaian coaching supervisi akademik ya Bu ya. Di kegiatan ini mungkin tahap yang ketiga yaitu coaching pasca supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh pengajar saya yaitu Pak Adi Mulyana. Sering Gimana kesini, Pak kabarnya Pak? sering kesini tapi baru tahu namanya. Iya kamu. Perkenalkan Bu. Iya, Pak Adi, panggilannya Pak Adi. Iya. Oh Pak RT ya, Pak RT. Nah, kemudian dengan Bu Ratna ya Bu ya, jadi kami merawat kemarin observasi supervisi yang nah, jadi Bu, kita langsung aja ya Bu ya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan 3 tahapan dalam observasi ini. Yang pertama pra observasi kita laksanakan di hari Sabtu ya Bu ya, kemarin saat pulang sekolah. Kemudian yang kedua observasi sudah dilaksanakan di hari Senin. Nah ini tahap yang ketiga Bu, gimana perasaannya Bu? Ini tahap ketiga itu pasca observasi ya. Ya, setelah melakukan Jadi di kegiatan ini ya saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak itu sudah meluangkan waktunya kemudian diberi kesempatan dalam pembelajaran teman-teman. Nah, dalam pasca observasi ini Bu, jadi intinya nanti kita bersama mengevaluasi apa yang perlu dikembangkan lagi dalam proses pembelajarannya gitu ya. Mungkin ada beberapa nanti kayak kendala ataupun strategi yang lebih lagi dalam pembelajaran itu nanti. Kita langsung aja ya Bu ya. Sebelumnya mungkin dalam kemarin supervisi perasaan ibu dalam pelaksanaan pembelajarannya. kalau dari segi perasaan ya mungkin yang pertama kesannya itu biasa ya, itu yang biasa seperti misalnya kayak praktikum setiap materi itu kan beda-beda ya, jadi ada yang menggunakan alat yang serba ada yang tiga alatnya seadanya, jadi kalau untuk perasaan yang pertama ya perasaannya berbeda juga sama mereka, sama mereka dengan alat sederhana mereka bisa melakukannya dan dilakukannya dengan aktif ya, meskipun ada yang beberapa orang masih kebingungan tampaknya dengan kita ngapain ya gitu kan. Mungkin kalau dari segi kendala kemarin saya kecil ya Bu, seharusnya itu dilakukan itu kelompoknya jadi kelompok besar, seharusnya dilakukan itu dengan kelompok kecil ya, untuk individunya dapat gitu. Kalau ini kan kelompoknya yang saya buat
pembahasan alat kemarin ya, alat bukan alat itu dari segi sebenarnya bisa aja kita pakai alat apa yang ibaratnya itu ya kayak spatulanya ya kita ngambil aja pakai sendok kayak gitu, tapi kalau yang namanya praktikum kita juga harus sesuai ya Bu ya, alat dan bahannya tidak agak-agak nih, maksudnya nanti kesannya sama persis kayak alat masak jadinya kesannya gitu kan, jadi kesian juga anak-anak, jadi saya kelompokkan jadi kelompok besar saja. Tapi yang alhamdulillahnya itu tadi mereka dapat mengikutinya dengan seksama ya. Mungkin memang ada beberapa juga yang masih berguna. Nah, bahkan kalau di sini kita kan kendala sih Bu, apa ya, masih dalam segi batasan ada, cuman itu apa ya, bahannya sedikit, alatnya sedikit, walaupun ada hanya bisa untuk 1 atau 2 kelompok saja gitu kan. Terima kasih Bu, ini sudah sampai kendalanya ya Bu ya. Jadi untuk tadi perasaan Ibu udah bangga ya Bu. Iya. Tadi sekalian Ibu sampaikan kendalanya. Mungkin saya banyak pertanyaan Ibu. Panikannya itu yang antara bangga dan Saya paniknya nggak panik. ini juga kita baru Ya. Kira-kira kalau tadi Ibu sampaikan panik ya, panik gimana? Apa sih yang menyebabkan panik? Ini dalam artian kan kadang anak-anak itu pas saat kita kegiatan seperti itu kan muncul ini perasaan, nggak hanya perasaan kita kan, mereka juga gitu, ada ini gitu kan, oh ini namanya alat laboratorium kayak gitu, jadi katanya emang sebelumnya pernah, tapi itulah tadi saya bilang kan macam-macam bentuknya. Ini sih Pak, Ibu. Jadi tadi ada rasa kepanikan ya. Mungkin tadi juga kendala sudah disampaikan tentang keterbatasan alat juga ya. Jadi dikelompokkan dalam Harusnya kelompok kecil ya. Kalau maksimal tadi mau Iya. kemarin jadi Iya. gue ya Bu ya, saya Iya. melihatnya sepertinya kayak kurang maksimal ya Ibu ya. Jadi kan ada sebagian yang benar-benar mengamati, dan sebagiannya Kemudian tadi juga masih ada merasa bingung karena kendala seperti itu. Kira-kira solusinya apa gimana? Untuk mengatasi hal ini tadi kendala-kendala keterbatasan alat. Jadi dari keterbatasan alat solusi itu dari bagaimana? mungkin kalau kita dari hafalnya yaitu ya kita kan setiap materi, setiap ada subtemanya, dan jika ada materi, jika ada praktiknya nanti kita akan kira-kira dipraktekkan, dipraktekkan nanti ajukannya fasilitasi. Jadi untuk keterbatasan alat mungkin Iya. itu lebih banyak mengajukannya Bu. Nanti karena pelajaran kita ini kan banyak praktek ya Bu ya. Itu praktek. Harus benar-benar mempersiapkan kira-kira apa yang dibutuhkan sebelum kita melakukan pembelajaran ini. Oke, jadi Saya juga baru juga kan di sini di SD lagi khususnya baru kan, jadi baru lihat kita masih menyesuaikan ya Bu ya. jadi tema-temanya juga saya baru kayaknya untuk setahun itu baru hari ini yang baru pertama kan Tadi untuk kelompok besar, kira-kira dalam kelompok besar apa saja? Mungkin tadi nggak maksimal ya. Iya. Selain nggak maksimal, mungkin ada kendala lain dalam Ibu dalam pembelajaran Ibu mengelompokkan kelompok besar. Kendalanya apa? itu adalah ketika menggunakan kelompok besar. Iya, dalam pembelajaran yang dikait Kalau untuk pembelajaran yang kalau alatnya bisa juga ya kita kemarin belasan orang ya kan? Iya kan? Dua ya. Kan juga ya kan, jadi memang kurang efektif jadinya. Tapi mereka pinternya, mereka kalaupun bertanya ke temannya, oh ini ternyata dimasukkan di sini ya, jadi nggak melihat terus mereka lihat langkah-langkahnya
membuktikan apa yang sebelumnya kita ketahui. Seperti itu ya kan, kita tahu kita bisa kita jelaskan dan kita hubungkan dengan pelajaran ya, gitu ya. Padahal udah ada dulu gitu fenomenanya atau kejadiannya, ya kan? Baru kita mereka ini pelajaran gitu kan. Jadi kurangnya jadi kayak kemarin Pak pakai pendekatan sedikit ya Bu ya, kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka pada saat praktik itu jadi nyambung melihat Jam 2 harus beres ya? hubungan ya tentang lingkungan gitu kan. Jadi sebenarnya sudah terjadi saya bilang mungkin kalau praktek beda dengan kehidupan nyata lebih sistematis ya kalau kita ini gitu. Selanjutnya selain ini tuh tadi kan kita bahas alam iya mungkin ada strategi lain tuh mungkin dalam belajarnya kira-kira apa ada nggak strategi lain biar ini lebih berkembang lagi ke depannya. Mungkin kalau sebenarnya tidak baru mencocokin juga adanya fasilitas ini seperti apa saya kayak satu lalu kayak kita tes itu bisa kan tapi kalau juga mungkin nanti kalau untuk modulnya juga modulnya jangan kosong ya kan. Kalau modulnya kita sudah ada kayak komposer ada tambahan dan lain-lain ya Bu. Mungkin kemarin juga saya terlalu sedikit belum muridnya sudah ada mungkin satu kelompok itu hanya ada 2 ya kan. Jadi tidak perlu kayak praktikum ya. Kalau satu orang itu satu ya satu LKS mungkin itu kemarin keuntungan saya gitu ya kurang persiapannya di situ jadi harusnya ini terjadi satu jadi semuanya kan materi itu satu semua ya benar mungkin ada yang mau baca setia jadi yang saya sendiri ini berikutnya berarti juga akan membuat juga ya kira-kira ada lagi nggak Bu selain itu apa ini yang dari pembelajaran ya kalau dari segi itu saya rencananya kedepannya saya bilang kalau biasanya kita menggunakan video pembelajaran itu pada saat materi kalau saya kayaknya lebih tertarik kita setelahnya baru ada video pembelajaran. Jadi pada saat sudah melakukan itu ya, melakukan campuran itu kan seperti yang saya bilang dari awal ada yang bisa kita lihat kalau yang namanya campuran ya kita aja dari ini ada yang bisa yang menunjukkan iya ada yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata ya kan ya. Jadi kalau dengan video setelah itu kan setelah ada salah tadi yang saya bilang jadi sih suatu campuran itu perilaku sempurna dan tidak sempurna itu tidak terlalu kelihatan kalau pakai mata seperti itu. Tapi kalau nanti ditambahkan video pembelajaran kita masukin di situ seperti animasi dimana ketika bercampuran misalnya kedua sinema yang berbeda ini bisa bereaksi. Saya rasa lebih berkesan lagi di mata anak-anak karena ternyata pada saat terikat terjadi terbentuk gitu ya benar-benar real gitu ya karena ada anak-anak yang
untuk seluruh siswa, tidak ada yang di luar kelas. 1, Karena kemarin juga kita waktunya dan menggunakan air panas. Iya. Ya, kalinya kemarin ada pakai air putih dan minyak. Itu juga mereka panas sudah. Saya masak. Berikutnya itu saya akan menambahkan kayak jadi yang saya katakan itu untuk yang kedua yang saya tambahkan video pembelajaran itu gunanya untuk biar anak-anak lebih paham lagi. Jadi itu mungkin dalam prakteknya masih ada yang belum tahu seperti itu dengan video pembelajaran dengan animasi saya buktikan sebenarnya ini campuran teknologi. Kalau di kelas pun untuk apa sih dari kemarin saya lihat untuk melarutkan itu kurang seperti itu ya. Tidak sempurna, jadi kita tambahkan dari video lebih terbukti gitu ya. Ada lagi dari ada belajar mungkin dari segi siswanya yang mungkin masih ada yang bingung tadi disampaikan kira-kira teknik mengambil penilaian. Kemarin saya ngambilnya dengan cara mereka memperagakan gitu ya, memperagakan langsung oh ini ditambah ini itu berupa adanya alat peraga gitu ya kan. Itu saya jadikan jadinya flash di akhir apakah anak-anak itu mampu mengingat step by step ketika ini dicontohkan ini misalnya jadi misalnya larutan apa dan kemudian larutan tersebut apakah kemudian atau kemudian di akhir kemarin itu juga seperti alat kalian tapi mereka ya udah saya pilih salah satu aja ya kan mewakili kelompoknya itu kemarin saya pikir agak kurang karena cuma beberapa aja ya. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ended in 5 minutes. Singkat-singkat saja kayak salah satu mungkin yang akan saya tambahkan selain di dalam pembelajaran ada video pembelajaran mungkin saya bisa mengambil penilaian itu dengan bentuk kayak tulis tapi masukin ke dalam flash karena banyak dan di sini mengaplikasikan teknologi juga kalau itu berupa ibaratnya praktek sekarang kita melibatkan teknologi di sini karena mereka mencoba terjun ini bisa menggunakan foto misalkan flash ini kan bisa dimasukin ke dalam laptop juga dan kemudian WP lah gitu kan itu biasanya nanti mereka bisa langsung misalnya kalau misalnya sekali ya kan kalau kita kondisinya seperti ini jadi berusaha untuk memasukkan yang secara baik soalnya Bu untuk presentasi ya Bu iya sebagai sekalian anak ada nggak kendalanya saat mungkin yang Ibu rasakan karena kita tahu kalau usianya anak SD greget ya antara mereka yang mau sampai yang mau pilih gitu kan mereka kan spontan aja kadang punya dan kebetulan melihat yang temennya mau meskipun sebenarnya gitu saya mengamati saya bawanya di sini mereka yang bahkan sekalipun suara ini kita maupun ternyata mau juga dimintai untuk apa ya menunjukkan ini loh hasil alat peraga yang kamu buat ya itu ditunjukkan gitu gimana nanti Ibu membangun tidak ini itu siswa itu berani gitu ya sebenarnya kalau dari segi seperti itu banyak sekali kayak kita di bagian itu ya Bu karena ada itu anak-anak itu sekali nanti ada juga
kayak sibuk sendiri tapi sekali mintai itu lalu nggak mau gitu. Berantusias semuanya, tapi kalau bagaimana caranya kita dari segi motivasi udah sering work ibaratnya supaya hubungan kata-kata saya coba percaya diri bahwa saya juga ada eksplor kan mungkin itu tadi selain motivasi mungkin dari apa ya kayak seperti ini ya ketertarikan kita menggunakan teknologi ini mereka lebih tahu kan bukan mereka juga sering mereka kalau kakak kan udah satu kan gitu ya jadi mungkin ada perasaan bisa lebih bisa ya kan lebih bisa lebih dekat mereka sesuatu yang kita gunakan kan mungkin kalau apa ya kalau mereka lisan kan mengharapkan mendengar tapi kalau didampingi dengan satu motivasi yang sudah kita berikan karena agak susah kejadian ini iya emang ada kita mungkin masalah sekolah tidak semua yang bisa membangun lanjutkan lagi ya. Tadi kan ya dari siswanya yang membawa siswa yang saya angkat tadi ibu berusaha mungkin untuk berusaha untuk mengakomodir kemampuan siswa yang dia kan siswa dari karakteristiknya yang dia kan mungkin ada yang secara disembunyikan mungkin ada yang berjalan itu akan membuat suatu mungkin kayak dikelompokkan gitu ya. Kalau seperti ini itu sudah masuk ke belajar diferensiasi jadi itu pengen kedepannya itu pembelajaran lebih berdiferensiasi jadi melihat kebutuhan siswa ya yang nanti mungkin ya langsung mungkin bisa bahasa mungkin selain itu ada lagi nggak sekali ini yang ingin dikembangkan yaitu belum video kalau untuk sementara ya target itu yang kayaknya harus dipersiapkan target ya semoga nanti yang tadi disampaikan yang ibu kembangkan lagi dan strategi-strategi yang ibu sampaikan semoga nanti bisa dilaksanakan. Kira-kira kapan ini ibu akan memulainya? Kalau untuk perencanaan ya bisa jalannya yang lain juga kita bisa kayak kita paham dari apa ya kelas ini kelas yang mendapat masalah yang sama kan itu sih pelajarannya di sini kan Untuk melaksanakan tadi yang ibu lakukan. sebenarnya beda praktikum mungkin beda tapi tidak ada salahnya Untuk kelas lain iya, ya, jadi kita juga punya jadi kayak ilmu satu bisa dipakai untuk beberapa sisi langsung digunakan itu ya kelas lain ya biar kelas lain itu lebih baik mungkin itu aja kira-kira yang terakhir itu dalam kemarin kegiatan kita hari Sabtu, Senin, dan hari Rabu ya Bu ya kira-kira apa yang bisa manfaatnya kegiatan dari pasca, observasi dari pra, observasi dan pasca ada nggak seperti sini kalau untuk dari segi manfaat saya juga teman-teman dari
banyak. Jadi kayak manfaatnya ya kita juga guru juga ibadahnya anak kayak bisa menerapkan begini begitu itu juga ini kita jadi tahu makanya saya bilang di akhir cerita kemarin sama Bu Ima, Bu, kita kalau ada agenda seperti ini kayak enggak kita kalau kayak sendiri kayak punya bukan tapi kalau kita teman kita ada yang ngajak kita ini kita bisa lebih jadi bagian bukan kita kayaknya wah ya terkeluar kalau saya lebih ke situ menikmatinya ke situ jadi kayak kita ada yang biasanya ini ya kelihatannya fokus berbagi tadinya itu plusnya ya bisa berbagi dan makanya saya bilang kita kalau menulis kayak kita mengajar bukan ya kita saya apa ya saya bisa ini bisa kadang berat sendiri ya dengan adanya kita seperti ini terasa ada ya bagi saya sih ternyata kita nggak sendiri orang ibaratnya ada kegiatannya ya lebih sibuk lagi gitu kan kita aja kelihatannya di situ tuh yang di situ aja tidak ada di situ itu ya alhamdulillah berarti kegiatan ini positif lagi ya Ibu ya semoga nanti kedepannya kita laksanakan lagi Bu ya gantian Bu Ibu yang seperti saya nanti bantu ya mudah-mudahan tapi waktunya kapan ya nanti kayaknya masih lama saya enggak ada juga saya juga masih perlu di supervisi nih Bu itu supervisi saya gantian jadi bisa saling sharing ya biasanya kan rasanya kaku ya buka kan biasanya rasanya kaku ya kalau kita karena di kegiatan supervisi ini kan saya tidak mengguru ibu gitu saya berharap dari ibu enggak tapi sebagai mitra seperti malah tingkatannya sama-sama belajar saya sudah masih belajar karena mungkin lebih ini ya maksudnya sekali berbagi saat ini saya juga sudah bisa menerapkan saat saya kita itu lebih bagus bisa menerapkannya ya alhamdulillah bisa kembali balik seperti itu. Nah mungkin itu aja Bu untuk percakapan pasca observasi ini mungkin dari awal kita laksanakan semoga apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dan strategi yang ingin Ibu laksanakan nanti bisa baik dan pastinya bisalah untuk lebih dikembangkan pastinya anak-anak lebih termotivasi ya pembelajaran itu jadi itu untuk depannya jadi pembelajaran itu dan di pembelajaran ibu di pembelajaran saya juga sebenarnya sama sih untuk kendala-kendalanya mungkin alat-alat juga masih batas seperti itu beberapa yang kita persiapkan lah ya itu lakukan penting kita lihat kebutuhan anak berpihak itu tujuan kita tujuan kita adalah berpihak pada terima kasih banyak karena mungkin hari ini Ibu masih ada kerja ya maaf juga mengganggu waktu Ibu pas bisa melanjutkan aktivitasnya sebentar lagi sama aktivitas kegiatan ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.